الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب كل شيء الذي جعلنا عباده حرم في الصيام وأتنا عن الصيام صلاته وسلامه على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس وهي المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقاء المتقين وتوكلنا في أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى المسلمين برحمة الله kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat sehat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita bisa menghadiri Salat Idul Fitri pada tahun ini dalam keadaan syawal afiat. Itu semata-mata agar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah cara kita untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa yaitu takwa tuqati, takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali kalian sudah dalam Islam. Kalimat takwa yang sebenarnya mahir takwa hakiko. Apa takwa yang sebenarnya adalah dalam buatan khusus nasi menjaga diri agar Allah akan memiliki kesenangan Subhanahu wa taala. Berupaya bagaimana kita menjadi orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah tanya, "Man takwa ya Rasul, takwa mana ya Rasulullah?" At-taqwa hauna. Rasulullah berbeda takwa yang berbeda. Sejauh mana kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takwa secara istilahan kita itu imtithalu amrillah, yaitu mengerjakan perintah Allah, wa jinabu nawahi dan menjauhi larangan Allah. Jadi kita selalu menjadi orang terbaik, mengikuti anjuran-anjuran agama, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah sangat banyak. Di antaranya yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas kali itu ikhlas menerima takdir dari Allah apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi pada diri kita selalu ikhlas kita menjalaninya. Yang kedua sabar. Abad selalu sabar walaupun dalam keadaan susah, dan yang ketiga itu ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah ridha takdir Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah juga qanaah agak itu ikikan itu sama narema takdir Allah. Apapun situasinya dalam keadaan mubarak sekalipun, dan tawakal memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima itu wasyukril mun'im, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena nikmat Allah sudah berlimpah ganda
Sangat banyak nikmat Allah berikan kepada kita, cuma kita kadang-kadang kurang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat menghadiri pengajian, nikmat menghadiri suatu Id, itu adalah nikmat dari Allah. Karena Rasulullah kepada kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika ikon pada jiwa dapat perintah dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wahai Muhammad, pada hari ini telah sempurna agama buat kamu dan telah tersempurnakan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu dan Islam sebagai pelajaran bagi kamu. Wahai Muhammad, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita semua berbahagia pada hari yang Idul Fitri, hari Fitri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ampun nyambora atas dosa-dosa kita. Ampun memberi jalan kebahagiaan karena kita telah melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa 1 bulan penuh. Mudah-mudahan setiap jemaah akan diterima oleh Allah, sehingga Allah berjanji akan diterima hajat-hajat mereka di dunia dan akhirat. Dibandingkan ngirim kita memperbanyak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah kita harus kita baca, harus kita merasa terima kasih kepada Allah atas nikmat iman, Islam, ihsan dan lain-lain. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmat Allah, maka sebutlah, berzikirlah, ingat nikmat-nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita. Alaikum, karena diberitakan Allah untuk uzkuru nikmat Allah, selalu berzikir, selalu menghitung nikmat Allah. Wattaqullah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wattaqullah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menghitung nikmat Allah, tentunya kita tidak akan mampu saking banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tata kerama, tata cara Rasulullah SAW menghadapi Idul Fitri. Yang pertama, kita melaksanakan zakat fitri. Artinya sosial, peduli kepada sesama. Zakat fitrah kan itu wajib kepada kita, terutama yang telah melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Syekhan Syahrul Ramadan, bulan puasa itu mu'allakun, akan tergantung-gantung bainas sama antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ila Allah, dan zakat itu dan puasa itu dan amal-amal yang akan diangkat kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Itu yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua itu takbir. Kita menggunakan takbir mulai di malam terus sampai semakin tidak henti-hentinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai kita melaksanakan salat Idul Fitri Allah. Yang ketiga, ketika ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ketika salat Idul Fitri, yaitu mandi kadang mau salat Idul Fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu fil aidaini, kan itu mandi dalam 2 hari raya. Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tendor Sayyidina Hasan annal basa ajwada ma nabi, jika itu memakai pakaian yang terbaik dan yang tidak dimiliki. Akhirnya kalau nyari pakaian yang terbaik sekarang di sebulan seteja. Warna wajibah dan wajib mana itu memakai wangi-wangi yang sahur mungkin karena dipilih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jika ditokan Rasulullah SAW ya'kulu yaumal fitri qabla an yakhruja ila al-musalla, jika itu disunahkan sebelum kita berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri, kirim makan walaupun sekadarnya, atau merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, silaturahim.
jika engkau kita memperbanyak silaturahim, menyambung tali persaudaraan dan nyari keluarga. Dari keluarga, dari mana kita harus mulai? Dari kaki mata pelatihan setuju akan memulai minta sepora atau memberi maaf kepada yang lain. Yang pertama itu ibu dan ayah kita. Yang harus kita cari terlebih dahulu gitu, ibu dan ayah kita, kemudian anak-anak kita, kemudian kakek dan nenek kita, kemudian saudara-saudara dekat kita. Setelah itu baru paman dan bibi kita, dan kemudian kepada mertua-mertua kita. Itu yang harus kita cari. Setelah kita kata buruk taretan, kita akan kita sahabat oleh Islam sedang. Mana kalinya biar debu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man habba ayyuhu rizqihi wa yumsa'alahu fi athari ibadah fi mau. Pasirana orang terlalu besar sekian. Bantrolan jebuk monat kali Rasulullah mau. Maka sambunglah tali persaudaraannya. Kata Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin jamaah berarti rahmatullah. Dalam kesempatan kami kau ngirim batu saja. Kami kau mengenang pada sejarah riwayat kita pernah baca di kitab Turutun Nasin bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat ke Masjid Nabawi akan sholat Idul Fitri, maka Rasulullah ketika dalam perjalanan tabaki anak-anak sedang bermain sebelum masa sholat Idul Fitri. Anak-anak sama-sama bahagia, anak-anak bersenang mengenai anyar, banyak minyak, pakaian yang baru, kopiah baru, baju baru, sarung baru dan lain-lainnya. Akan tetapi di situ ada anak kecil sedang nurul amai berganjana. Rasulullah terpanggil untuk datang ke anak. Saya tak nurul amin sedang kata, wahai fulan, wahai anakku, kenapa engkau tidak bermain dengan mereka? Mempersiapkan diri untuk sholat Idul Fitri. Ternyata jawaban anak ini, ya Rasulullah, saya ini yatim, tidak punya ayah. Karena ayahku wafat dalam perjalanan jihad bersama engkau ya Rasul. Engkau wahai kita oning kata ya Rasulullah. Ayahku wafat dalam perjuangan, sedangkan ibuku ikut suaminya dan harta-hartaku sudah dibawa oleh bapak mertuaku. Dengan riwayat itu Rasulullah kemudian menangis. Ternyata di daerah Madinah, di daerah sekitar masih ada orang-orang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di antara yang berjebeda yang kita kelewatan pada orang-orang saya anak 11 ketika itu. Ternyata Rasulullah SAW tanya, wahai anakku, maukah kamu aku sebagai ayahmu? Maukah kamu bawa seperti Aisyah sebagai ibumu? Dan maukah kamu Ali sebagai pamanmu dan Hasan Husain sebagai saudaramu? Lalu anak ini merasa bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Mau ya Rasulullah. Akhirnya anak ini setelah sholat Idul Fitri dibawa ke rumahnya. Sambil ngomong sampai berjalan dengan dia baju dia dengan anak angkat Rasulullah SAW sampai dewasa. Setelah itu wafat Rasulullah, maka diambil asuh oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang perlu kita ambil pelajaran teladan yang harus kita tiru akhlak Rasulullah ketika itu. Karena Rasulullah SAW itu sifat Raufur Rahim, kasih sayang, harisun alaikum bil mu'minin rahim. Itu kanjeng Nabi, sifat ajarkan kalian berkasih sayang kepada orang mukmin. Saya yang beri luasa rasa kasih sayangnya, saya rasa cinta. Maka supaya Rasulullah itu pelihara anak yatim, karena itu anak yatim. Bermasuk dengan bisa mengupayakan anak yatim. Pada hari Lebaran ini carilah anak yatim, carilah orang-orang yang sakit, carilah orang-orang yang butuh bantuan dari kita. Supaya mana Rasulullah itu anak wakafirul yatim, dan aku beserta orang-orang yang memelihara anak yatim. Supaya menyantuni anak yatim fil jannah, aku beri suatu kegagalan. Wa asyarah bisabab Rasulullah itu isyarah
Dekat turun jual wal mustoban dekat jadi tengah. Jadi jarak antara Rasulullah dan anak yatim kan itu antara dua jari kan itu. Wafar raja bainuma berderenggang semuanya tapi aku lawan Rasulullah SAW. Kemudian dengan bisa bermanfaat bagi orang lain. Utamanya dekat orang bermasakin, dekat anak yatim, datang kepada orang lain yang membutuhkan kita. Karena kemudian Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'ajibin wal faizin wa taqalana wa iyyakum min zumrat ibadil muttaqin. Qala ta'ala fi Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتكبروا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.